Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Divine Guidance Oracle. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung aku sampai 8.000 subscriber ya. Buat kalian yang baru sampai di channel aku ucapkan selamat datang ya. Kali ini aku mau reading untuk zodiak moon ya, khusus zodiak moon. Zodiak moon aku mulai dari Aries. Mengapa zodiak moon ya? Zodiak moon adalah zodiak tentang perasaan kamu ya, lebih kepada diri kamu, diri yang ada di dalam atau inner self kamu. Ini biasanya lebih kepada love reading ya, biasanya lebih kepada bacaan tentang cinta gitu ya. Bagaimana kamu bisa mengatasi atau mengatur emosi kamu, itu juga kelihatan di zodiak moon kamu ya. Dan zodiak moon kamu ini biasanya karena ini tentang diri kamu yang ada di dalam ya. Ini adalah tentang nyamannya kamu gitu. Tentang nyamannya kamu, dimana comfort zone-mu kamu ya, zona nyaman kamu, dan gimana kamu berpikir gitu, berpikir dan merasakan gitu ya. Itu kenapa aku bikin readingan ini, oke? Buat kamu yang belum tahu zodiak moon kamu ya, cek description box, di situ ada link ke astro chart. Kamu ke situ dulu dan kamu isi ya data-data yang diperlukan, termasuk jam lahir kamu kalau mungkin ini ada ya. Terus kamu bisa lihat di situ nanti moon kamu di mana ya. Jadi kalau misalnya sun kamu ada di Aries ya, karena aku mau baca Aries, sun kamu di Aries belum tentu moon kamu ada di Aries juga, pastinya ada di zodiak lain gitu. Jadi kamu cari dulu zodiak moon kamu ya. Setelah itu baru balik ke video ini, oke teman-teman. Ini adalah untuk moon in Aries ya. Ini adalah bacaan umum, artinya tidak bisa cocok buat semua moon di Aries ya, tidak mungkin cocok buat semua kamu. Dan bacaan ini juga timeless sifatnya. So mari kita lihat. Aku mau buka oracle dulu ya. Oke, kalian bisa lihat sablonnya sambil doa ya. Kita khususkan untuk moon di Aries. Ada the dragonfly. Be light-hearted, finding out things coming to light, adapt, change, heal. Oke. Aku ngerasakan kamu lagi healing. Ada transformasi dan ada perubahan yang terjadi di kamu, di mana situasi ini membuat kamu harus beradaptasi dengan perubahan yang ada ya. Jadi ada perubahan tapi ke arah yang lebih baik kayaknya, karena mungkin sesuatu yang ada di masa lalu mempengaruhi kamu, mempengaruhi cara merasakan dan berpikir kamu nih kayaknya, sehingga saat ini kamu sedang menata hati gitu. Kamu lagi menata hati. Apalagi? Oke. Banyak sekali, yang mana? Oh ya, ada seseorang yang kangen sama kamu kayaknya, atau kamu lagi kangen sama seseorang dan lagi bernostalgia, lagi mengenang-enang sesuatu gitu ya, lagi ada kenangan ya. Ini tentang masa lalu ya tadi. Kayaknya kamu sedang menata hati dengan
apa yang terjadi di masa lalu. Nah, bagus nih. Ada progres, ada kemajuan, ada suatu kemajuan dari kondisi kamu saat ini ya. Kalau mungkin memang di masa lalu kamu merasa ada stuck gitu ya dengan kondisi kamu ya. Mungkin kamu stuck, pikiran kamu ke seseorang. Mikirin dia terus ya, kan ada fotograf di situ ya. Dengan kenangan terhadap seseorang ya. Nah, ini mungkin saatnya kamu untuk move on, atau kamu ada sesuatu yang memaksa kamu untuk meninggalkan kondisi ini gitu ya, karena memang ini kayaknya tentang perubahan ya. Mari kita lihat tarotnya. Oh, ada Queen of Cups, ada Seven of Wands, ada Six of Pentacles. Ada ada Ten of Swords, dan di bottom of the deck kamu, sorry ya, ini tempatnya sempit. Ada Ten of Pentacles. Nice ya. Nice, very nice. See, ini tentang emosi kamu yang kayaknya memang kamu mesti apa ya, kalau aku ngelihat banyak pertentangan, tapi pertentangan itu bukan dengan orang di luar gitu. Aku melihat justru pertentangan kamu gitu kayak dengan diri sendiri gitu, dengan diri sendiri ya. Kayak apa ya, ada perasaan yang ada perasaan ragu, ada perasaan seperti karena di masa lalu mungkin aku ngerasain kamu kayak mungkin ditinggalkan atau justru meninggalkan gitu ya. Jadi kamu kayak apa ya, kamu kayak perang batin sendiri gitu. Apakah sesuatu itu benar atau sesuatu itu yang masa lalu itu mungkin kamu merasa bersalah ya. Mungkin kamu ada perasaan bersalah di situ, ada perasaan tidak let go apa yang ada di masa lalu gitu. Kamu belum let go atau belum mengikhlaskan apa yang ada di masa lalu, sehingga ini aku ngerasain ada pertentangan batin di diri kamu. Dan si ya, ada perasaan kamu saat ini benar-benar berada, beberapa di antara kamu ngerasa ada kayak udah mentok gitu, kayaknya udah mentok, udah kayak nggak ada harapan beberapa di antara kamu ya. Mungkin karena sakitnya sakit banget ya, sakitnya tuh sakit banget. Lihat ya kan, terhianati atau tersakiti di masa lalu gitu. Tapi kalau
the bottom of the decknya di sini tadi dia ada si Ten of Pentacles, dan ini juga ada Six of Pentacles yang aku ngerasa ini mungkin bisa jadi jalan keluar untuk situasi kamu saat ini ya, dimana kamu mungkin bisa mendapatkan bantuan dari seseorang, atau jalan keluar untuk membuka blockinganmu saat ini adalah dengan berbagi dengan orang lain, karena mungkin rasa sakit yang luar biasa ini membuat kamu menutup diri kamu, membuat kamu defensif kayak gitu, sikap kayak melindungi diri, kamu udah memblocking. Jadi sebenarnya blockingnya itu adalah dari diri kamu sendiri, mungkin karena perasaan sakit yang sangat ini gitu ya. Jadi kamu kayak seperti trauma, ada traumatic experience di sini yang membuat kamu justru tidak mau move, membuat kamu tidak mau membuat langkah dalam hidupmu, dan akhirnya kamu malah stuck karena yang ada kamu kayak melihat-lihat terus di masa lalu, melihat kenangan di masa lalu gitu ya. Ini bisa aja berkat yang akan datang setelah kamu healing selesai ya, atau ini sebenarnya adalah cita-cita kamu atau keinginan kamu. Mari kita lihat lagi. Oke, ada Six of Wands ya. Kalau aku melihat di Six of Wands ini sebenarnya apapun perjuangan kamu ya, apapun yang telah kamu perjuangkan, apapun yang kamu rasakan, pergulatan batin kan, aku juga merasakan kamu ada pergulatan batin. Kamu tuh merasa lelah gitu sebenarnya, kamu ngerasa lelah dengan semua itu, dan kamu kayak pingin perasaan orang kayak pingin pulang gitu ya, setelah berperang seperti si Six of Wands ini. Sebenarnya dia pulang dengan bawa kemenangan gitu, tapi dia kayak pulangnya tuh kayak capek gitu ya. Aku ngerasain perasaan bahwa kamu seperti ingin pulang pulang ke rumah ya. Maksud pulang ke rumah ini bukan secara literally gitu, maksudnya perasaan aman, perasaan terlindungi dan nyaman, perasaan seperti di rumah itu ya, seperti itu kan, dimana kamu bisa melepaskan semua kepenatan kamu, merasakan nyamannya kamu ya, karena moon ini memang zona nyaman kamu ya, zodiak moon ini zona nyaman kamu. Jadi saat ini mungkin kamu ngerasa seperti atau yang kamu lakukan itu, beberapa di antara yang kamu lakukan itu justru kamu merasa nyaman berada di gua istilahnya berada di tempat persembunyian kamu sendiri gitu, karena dengan begitu kamu gak akan disakitin, dengan begitu kamu lebih merasa aman gitu. Tapi sebenarnya jika kamu kalau kamu gak mau berani keluar, kamu tidak berani keluar meninggalkan zona nyamannya kamu, sebenarnya juga kamu gak akan kemana-mana gitu. Padahal di sini yang kamu butuhkan sebenarnya adalah perubahan ya, perubahan. Oke, di si Queen of Cup ini ada beberapa energinya aja ya, berarti ini ada elemen udara,
air sign, fire sign, ya semuanya nih ada ya, karena ada pentacle juga. Si Queen of Cups ini adalah energinya Cancer. Mungkin ini adalah zodiak sun kamu atau rising kamu ya, atau orang yang ada di dekat kamu ya. Ya, oke. Yang lalu biarlah berlalu sebenarnya ya. Kalau kamu terus menggenggam perasaan sakit ini, mengingat-ingatnya terus, aku tahu itu sakit, aku tahu. Tapi apa kamu mau berada dalam keadaan sakit ini terus-terusan? Kamu mau terus-terusan patah hati ya? Ini yang mesti kamu sembuhkan ya sih. Ini yang mesti kamu sembuhkan, kamu ikhlaskan itu terjadi supaya apa? Ya, itu adalah pelajaran kita gitu. Kita dapat yang kayak gini itu adalah pelajaran kehidupan sebenarnya. Semua orang, aku yakin deh ya, semua orang pasti mengalami patah hati. Semua orang pasti mengalami itu. Ya mungkin ada yang tidak mengalami, tapi itu aku yakin jumlahnya sedikit sekali ya kan. Jadi intinya kamu tuh nggak sendirian di dunia ini merasakan ini gitu. Nggak sendirian. Jadi kamu tidak perlu terlalu ya orang sedih itu wajar, tapi jangan lama-lama dong ya kan. Mesti di let go, mesti diikhlaskan. Ya, kamu dapat short lagi. Ya, tegas, kamu harus melepaskan apapun yang ada di masa lalu. Ya, melepaskan di sini dalam arti kamu mesti membebaskan diri kamu. Bebaskan diri kamu. Tanpa kamu membebaskan diri kamu, tanpa kamu ngekat, putuskan semua tali yang menghubungkan kamu dengan orang-orang di masa lalu yang akan hanya cuman nggak akan membuat kamu maju gitu. Kamu kayak tertambat, kaki kamu kayak diikat ya kan dengan masa lalu. Akhirnya kamu stuck di situ. Susah payah kamu mau jalan ya nggak bisa sebelum kamu potong talinya ya. Sebelum kamu potong talinya, kamu nggak akan bisa bebas. Ini adalah energi Aquarius. So, ini adalah tentang perubahan, tentang membebaskan diri dari kenangan dari masa lalu atau apapun perasaan yang di masa lalu yang menghambat kemajuan kamu. Ini sudah mau ganti tahun loh ya. Intinya kamu mesti maju gitu. Dan kemajuan itu ada ketika kamu menghancurkan blockingnya, karena blockingnya adalah perasaan kamu sendiri, perasaan atau cara berpikir, cara merasa kamu yang kamu nggak mau merilis. Kamu kayak masih mengharapkan apa yang kayaknya nggak mungkin datang gitu. Aku
aku rasain saat ini ya kamu galau, aku tahu ya. Banyak pertanyaan dan kayak gelisah ya. Tapi sebenarnya kegelisahan kamu itu adalah kegelisahan dari jiwa kamu gitu. Karena ini moon ini adalah tentang inner self ya. Jadi kegelisahan jiwamu sepertinya sedang memberi banyak tanda ke kamu. Dia seperti mendesak kamu untuk berubah. Ini saatnya berubah, ini saatnya menyudahi apa yang terjadi gitu. Ya. Kalau ini memang tentang kenangan di masa lalu, maka ini saatnya untuk mengikhlaskan kenangan itu. Bukan berarti kamu melupakannya, tetapi membebaskan dirimu dari perasaan. Membebaskan dirimu dari perasaan-perasaan di masa lalu. Rasa sakitnya, traumanya, healing. Kamu harus healing. Karena inilah yang oh, ada Queen of Wands. Ya, ini kamu. Harus kamu cut, harus kamu potong ya talinya yang menghubungkan kamu dengan apapun kenangan berantakan buruk di masa lalu. Perasaan-perasaan yang tidak mengenakan di masa lalu itu adalah sebenarnya untuk kita belajar ya. Untuk kita belajar. Oke, teman-teman. Moon di Aries. Buat kamu yang resonate dengan ini, semoga bisa memetik pelajarannya. Apa sarannya buat kamu ya? Ya, I know. Heartbroken ya kan? Oke. Sorry. Deeply hurt, kamu sangat tersakiti, kamu sedih karena ada perpisahan di masa lalu ya. Ya, semua orang itu mengalami ini loh, jadi bukan cuma kamu loh ya. Jadi kamu harus bangkit, Jangan berada di sini lama-lama. Sedih nggak apa-apa sih, tapi ya udah secukupnya dong ya. Semuanya secukupnya. Kamu makan juga secukupnya kan. Kalau makan terus jadi gendut kan. Nah begitu juga dengan sedih. Sedih ya secukupnya aja. Nanti kamu nggak kemana-mana loh ya. Truth, clarity, kenyataan, kejelasan ya, atau sesuatu yang terungkap. Oke. Situasi ini akan segera, aku melihat situasi ini akan segera membaik sebenarnya. Selama kamu mau ikhlas melepaskan, karena di sini ada Ten of Pentacles ya. Selama kamu mau ikhlas melepaskan apa yang sudah terjadi di masa lalu, jadikan itu sebagai pelajaran ya. Kalau kamu mau ikhlas melepaskannya, maka yaudah, itu kamu akan next step ya. Nih ya, keep a positive mindset. Jadi mindset kamu mesti diatur, mesti ditata supaya positif ya, karena tanpa itu kamu akan stuck di sana. Syukuri ya, syukuri bahwasanya ayo kita lihat situasi ini dengan lebih ya. Tadi di bottom of the deck-nya ada, lihatlah situasi ini dari cara yang berbeda ya. Lihatlah apapun yang saat ini terjadi di kamu dari cara yang berbeda, mindset yang berbeda, bahwa ini, jadikan ini sebagai sesuatu yang positif, mengarah ke sesuatu positif. Mungkin kamu dilepaskan dari orang ini memang ya
itu yang kamu perlukan. Kalau kamu masih dengan dia, mungkin malah itu tidak baik untuk kamu ke depannya gitu. Jadi Moon in Aries, PR kamu adalah menata hati kamu, ikhlaskan apa yang telah lalu ya, lepaskan. Semua orang mengalami ini, tapi saatnya untuk move on ya. Sudah cukup. Sudah berapa lama kamu berada di kondisi ini ya, sudah cukup ya. Jangan diingat-ingat rasa sakitnya terus ya, tapi jadikan ini sebagai pelajaran ya. Aku selalu bilang di videoku, petik pelajarannya. Kalau tanpa memetik pelajarannya, kalian gak akan bisa move on nanti. Semua orang harus progres ya, hidupnya harus progres, hidupnya harus maju. Jangan biarkan hal ini jangan biarkan hal ini jadi blocking buat kamu. Oke? Semoga menjadi renungan kamu ya. Kalau bermanfaat, please like, share ke semua sosial media kamu, subscribe ya buat yang belum subscribe ya. Dan terima kasih sekali lagi buat yang udah dukung aku sampai 8.000 subscriber. Semoga aku bisa menutup tahun ini dengan 10.000 harapanku. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.